Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seluruh siswa sekalian yang kami banggakan, materi pertama pada hari ini adalah disintegrasi bangsa, atau lebih tepatnya perjuangan bangsa Indonesia menghadapi disintegrasi bangsa. Kalau kita artikan disintegrasi bangsa itu, dis berarti keluar dari hukum, keluar dari aturan. Jadi ibaratkan dengan olahraga, diskualifikasi berarti keluar dari aturan. Integrasi adalah persatuan dan kesatuan. Berarti kalau kita gabungkan, disintegrasi bangsa berarti keluar dari persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau ingin lebih lengkap lagi berarti keluar dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan gerakan-gerakan untuk merebut kekuasaan, pemberontakan dan lain sebagainya. Yang pertama ada istilah kudeta. Yang kedua ada istilah pemberontakan. Dan yang ketiga ada juga istilah perlawanan. Ketiganya ada perbedaan, tapi juga ada persamaannya. Perbedaannya, kalau kudeta biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang sentralnya berada di pusat kekuasaan. Jadi kalau di Indonesia ini pusat pemerintahnya adalah Jakarta, biasanya kudeta terjadi di lingkungan ruang lingkup kecil, misalnya kudeta militer. Contohnya misalnya di Mesir, di Zimbabwe, kemudian juga terjadi di salah satu negara komunis dunia adalah di Kuba. Itu sering disebut dengan kudeta. Tapi kalau pemberontakan itu lebih luas jangkauannya. Karena kalau pemberontakan itu dilakukan oleh kelompok-kelompok atau organisasi yang lebih besar, mempunyai tujuan yang jelas, kemudian juga terencana. Salah satu contoh kalau di negeri kita, di negara Indonesia yang kita cinta ini, misalnya seperti pemberontakan DITI, itu sudah jelas rencana dilakukan oleh organisasi yang sangat besar dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Jadi lebih militansi, lebih luas organisasinya. Kemudian yang ketiga ada perlawanan. Nah, kalau perlawanan ini lebih cenderung berkonotasi positif. Salah satu contoh perlawanan di Diponegoro. Kalau perlawanan di Diponegoro itu dilakukan oleh kelompok, organisasi atau daerah atau bangsa yang sebenarnya sah ada di Indonesia, melawan terhadap kekuasaan asing yang secara sengaja merebut kekuasaan dari bangsa Indonesia. Makanya kalau di Diponegoro, kemudian Tuanku Imam Bonjol dan lain sebagainya disebut dengan perlawanan. Nah, di Indonesia, gerakan untuk merebut kekuasaan ini yang pernah dilakukan di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat rawan terjadinya konflik karena banyak terdiri dari ribuan suku bangsa, 17 pulau dengan budaya yang berbeda. Setelah Indonesia merdeka diproklamasikan oleh Bung Karno, Hatta 17/8/1945, telah terjadi banyak gerakan-gerakan pemberontakan di Indonesia. Ada 3 bentuk gerakan pemberontakan. 1, gerakan ekstrim kanan. Yang kedua adalah gerakan ekstrim kiri. Sedangkan yang ketiga adalah gerakan separatisme. Apa yang disebut dengan gerakan ekstrem kiri?
gerakan ekstrem kiri adalah gerakan yang berhubungan dengan komunisme. Gerakan yang berhubungan dengan komunisme dan ingin merubah ideologi Pancasila dengan komunis. Seperti kita ketahui, di Indonesia ini pernah terjadi pemberontakan komunis. Dulu pada era Belanda, komunis juga pernah melakukan pemberontakan tahun 1926, tapi itu masih merupakan sahabat saudara kita sendiri, karena komunis di tengah-tengah pergerakan nasionalisme melakukan pendekatan dengan Belanda dengan organisasi modern, tapi PKI justru melakukan pemberontakan. Tapi itu masih saudara. Kenapa? Karena lawan yang dihadapi komunis pada waktu itu bersama, yaitu pemerintah kolonial Belanda. Tapi setelah Indonesia merdeka, lahir negara kesatuan Republik Indonesia, lahir negara yang sah dengan proklamasi. Ternyata PKI tahun 1948 juga melakukan pemberontakan. Jelas ini merupakan sahabat saudara-saudara kita yang melakukan pengkhianatan terhadap NKRI. Yang ketiga, PKI kembali melakukan pemberontakan tahun 1965 yang dikenal dengan G30S PKI, atau para ahli politik mengatakan, ada yang mengatakan gerakan September 30 atau Gestapo, dengan tokohnya Aidit, kemudian Sam Kamursaman dan lain-lain. Pemberontakan PKI ini disebut dengan gerakan ekstrim kiri, karena sudah kita ketahui bahwa PKI itu adalah anti agama. Yang kedua, gerakan pemberontakan ekstrim kanan. Ini pemberontakan ekstrim kanan ini adalah pemberontakan atau gerakan yang bertalian berhubungan dengan radikalisme keagamaan tertentu. Tapi kalau di Indonesia ini jelas gerakan Islam. Contohnya seperti gerakan Darul Islam, DITII, wilayahnya Darul Islam Jawa Barat, tentaranya disebut Tentara Islam Indonesia, dan tujuannya adalah mendirikan NII, Negara Islam Indonesia. Jadi mulai Darul Islam, gerakan-gerakan yang berhubungan dengan Islam, fanatisme Islam, ingin merubah ideologi Pancasila dengan negara Islam, mulai Kartosuwiryo, Amir Fattah di Jawa Tengah, kemudian juga di Kalimantan Ibnu Hajar, Daud Daureh dari Kahar Musakkar dan lain sebagainya, dan Aceh Daud Daureh, itu disebut dengan gerakan ekstrim kanan. Dan sampai saat ini di dalam era modern ini, di era reformasi ini, gerakan-gerakan radikalisme Islam masih terus tumbuh, tapi itu tidak secara organisasi besar, bukan lagi pemberontakan, tapi gerakan-gerakan kecil yang sifatnya memang ingin mengacaukan, yang kemudian sering kita sebut dengan terorisme. Ada bom meledak, ledakan bom di Surabaya kemarin, kemudian di Jakarta, ini gerakan-gerakan sempalan kecil yang disebut dengan terorisme. Apapun gerakan yang berbau dengan ekstrim, gerakan Islam ini, fanatisme Islam, jelas kita sebut dengan gerakan ekstrim kanan. Kemudian yang ketiga adalah gerakan separatisme. Apa yang disebut gerakan separatisme? Adalah gerakan yang berhubungan dengan fanatisme kedaerahan, fanatisme kesukuan, ras dan lain sebagainya. Itu disebut dengan
gerakan separatisme. Contohnya, misalkan suatu saat Madura ingin merdeka, lepas dari NKRI, itu gerakan separatisme. Apakah pernah terjadi di Indonesia setelah merdeka? Pernah terjadi. Contohnya misalnya gerakan Angkatan Perang Ratu Adil, Republik Maluku Selatan. Kemudian juga gerakan Andi Asis dan gerakan-gerakan kekinian yang masih berlanjut karena tidak puas dengan kebijakan-kebijakan pusat dan ingin melepaskan diri, misalnya seperti gerakan Aceh Merdeka. Dan alhamdulillah gerakan Aceh Merdeka akhirnya ada konsiliasi nasional sehingga akhirnya bisa diatasi, sehingga Aceh menjadi satu-satunya negara di Indonesia provinsi yang memiliki syariat Islam, satu-satunya di Indonesia. Kemudian sekarang yang masih merebak adalah organisasi Papua Merdeka. Dan gerakan-gerakan pemberontakan ini sampai kapanpun selama NKRI berdiri masih bisa berpotensi terjadi di Indonesia. Karena memang seperti yang saya katakan tadi, negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari 30 provinsi lebih dengan aneka budaya, dengan aneka kepentingan. Jikalau seorang pemimpin tidak bisa memimpin dengan baik dengan bangsa Indonesia yang heterogen ini, bisa saja suatu saat terjadi gerakan-gerakan separatis ini. Demikian saudara sekalian, gambaran umum materi yang nantinya akan disampaikan dari pembelajaran sejarah peminatan ini. Insya Allah dalam situasi COVID seperti ini, saya yakin kita harus tetap semangat, tetap harus punya motivasi yang tinggi, apalagi kalian sebagai generasi muda tetap termotivasi, berjiwa besar, satu keyakinan, mengabdi kepada negara dan bangsa. Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah bangsa. Selanjutnya, materi-materi berikutnya akan kita paparkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.